Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menyampaikan review singkat tentang materi hidrologi batuan sedimen. Kali ini adalah sedimen organik, sedimen evaporit, dan sedimen vulkanik klastik. Ya, kita mulai langsung saja di batuan sedimen organik. Kita berikan beberapa perkenalan mengenai beberapa jenis batuan sedimen organik atau yang biasa kita sebut sebagai carbonaceous rock atau kadang-kadang disebut sebagai batu pasir atau batuan sedimen karbonan. Ya, yang jenis yang pertama itu biasanya adalah pit atau gambut, dan sedimen klastik yang kayak kandungan organik ini biasanya terbentuk di lingkungan anaerob ya, yang tidak atau kurang sekali oksigennya, misalnya di daerah rawa-rawa atau mars, kemudian di daerah danau, dan juga di daerah laut yang umumnya laut yang tertutup. Ya. Beberapa jenis sedimen ini dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah gambut jenis mineral tropik, yaitu gambut yang terbentuk di kawasan rawa-rawa tetapi mendapatkan suplai dari air permukaan sehingga dia kaya akan nutrisi. Ini daerah yang terbentuk di daerah misalnya dataran banjir, delta plain, dataran delta, terus kemudian di daerah coastal plain ya, dataran pantai yang luas yang terbuka, tetapi prinsipnya mendapatkan suplai dari air permukaan, itu kaya akan nutrisi. Kemudian jenis yang lain itu adalah gambut ombrotropik, yaitu endapan yang terbentuk di rawa-rawa yang suplainya itu hanya dari air hujan. Jadi ini miskin nutrisi. Ini biasanya rawa-rawa yang berada di daerah dataran-dataran tinggi begitu, lembab tapi kurang nutrisinya ini. Kemudian ada istilah khusus yaitu misalnya gija, yaitu danau yang kaya kandungan organik. Dan kemudian ada istilah juga yang lainnya itu adalah sapropel, yaitu endapan laut yang kaya kandungan organik. Nah, secara umum kita sering menjumpai batuan organik ini dalam bentuk serpih, sehingga disebut sebagai serpih karbonan atau karbonaceous. Ini prinsipnya semua serpih yang memiliki kandungan organik yang lebih rendah daripada gambut tadi ya. Jadi ini termasuk batuan jenis hybrid. Kemudian ada jenis yang lain yang kita sebut sebagai oil sill. Ini biasanya terbentuk di danau atau juga di laut yang anaerob. Ini batuan sedimen lunak ya, semacam lumpur yang kaya kandungan organik, yang kemudian dia bisa dipaksa untuk berubah menjadi fluid ya, atau liquid dan juga gas karena adanya panas yang cukup tinggi. Ini semacam source rock, batuan induk, tetapi belum tergenerate, belum keluar dari batuan induknya. Kemudian yang nanti akan kita bahas lebih banyak lagi di sini adalah tentang batu bara, yaitu batuan yang kandungan utamanya itu adalah material solid dari organik, dan ada juga material-material halus yang lain, misalnya dari kandungan-kandungan mineral atau lumpur misalnya, campurannya itu yang kita sebut sebagai abu atau es. Kita akan berbicara nanti lebih kepada batu bara. Ini contoh beberapa batu bara yang ada di Indonesia ya. Ya, umumnya ini contoh yang segenggaman ya. Ini kadang-kadang kalau kita amati dari dekat nanti kita masih akan menjumpai unsur-unsur kandungan organiknya, sisa-sisa organiknya secara jelas di sini, misalnya sisa-sisa tumbuhan utamanya. Baik, batu bara ini terbentuk karena suatu proses yang kita sebut sebagai qualification atau pembatu baraan. Jadi selama pembatu baraan ini, pit atau gambut tadi akan mengalami perubahan yang menyebabkan dia mempunyai peringkat-peringkat nanti. Ini disebabkan oleh penguraian bakteri anaerob tentunya ya, kemudian juga terjadinya pemampatan, dan ini terjadi karena proses penumpukan batuan sedimen di atasnya, sehingga terjadinya tekanan dan juga penambahan suhu yang berjalan cukup lama.
Jadi endapan ini sekali lagi gambut ini biasanya terbentuk di lingkungan rawa yang berair, di mana ungguan itu terakumulasi ya, termasuk umumnya itu di daerah seperti rawa-rawa. Nah, yang penting di daerah rawa-rawa tersebut penambahan material organik dari terutama tumbuh-tumbuhan ya itu lebih cepat dibandingkan penguraian oleh bakteri, karena tadi bakteri penguraiannya itu kekurangan oksigen untuk menguraikan batu bara tersebut sehingga terjadi tumpukan-tumpukan tumbuhan ya, organik yang lebih cepat dibandingkan dengan penguraiannya. Nah, jadi ini sebabnya karena penguraiannya itu kurangan oksigen ya, yang digunakan untuk proses penguraiannya. Nah, akibatnya ya penguraian tanpa oksigen ini berjalan sangat lambat, kemudian sudah tertutup lagi oleh endapan-endapan yang ada di atasnya. Nah, ini sebagai ilustrasi sederhana, kalau ini ada rawa-rawa, ada tumbuhannya yang kemudian mati, tumbuhan itu terendapkan di situ di dalam air, kemudian ada sedimen-sedimen yang menutup di atasnya. Ini karena waktu dan kemudian ada sedimen-sedimen yang di atasnya, penambahan suhu dan tekanan berarti semakin ke bawah semakin akan bertambah sedimen yang tebal di atasnya, maka dia akan secara berangsur berubah menjadi gambut, tambah terus suhu dan tekanannya kemudian akan berubah menjadi lignit, berubah lagi akan menjadi subbituminous, bituminous, sampai kalau berubah terus akan berubah menjadi batu bara tingkat yang tertinggi yaitu antrasit. Ya, ini intinya saya lagi mengulangi seperti itu. Qualification itu memerlukan waktu sampai jutaan tahun dengan suhu dan tekanan yang cukup tinggi. Jadi pada saat itu maka proses itu menyebabkan air dan gas termasuk CO2 dan metan yang dihasilkan dari organik itu akan hilang dari residunya. Nah, batuan atau batu bara itu dinilai semakin bagus apabila kandungan karbonnya itu semakin tinggi. Nah, secara umum bituminous itu menjadi yang paling banyak di dunia. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi ada pit sekali lagi ada pit, kemudian berubah tambahan terus menjadi lignite. Karena waktu terus berjalan, tekanan bertambah dan suhu juga semakin bertambah, semakin tebal akan berubah menjadi batu bara. Ini gambaran yang lain sebagai ilustrasi bahwa kalau kita mempunyai gambut sekitar 50 meter dengan bertambahnya kedalaman ini sampai kedalaman sehingga 60 derajat dan berubah menjadi lignit, ketebalannya tinggal 1/5-nya menjadi 10 meter, suhunya 70-75 derajat dan bertambah terus akan menjadi subbituminous atau bituminous, itu tinggal 1/10-nya dari ketebalan semula ya, ini dengan suhu sekitar 80 derajat, 85 derajat sampai kemudian bisa berubah menjadi antrasit. Itu umumnya sudah terjadi litifikasi yang lanjut. Nah, ini akan menjadi hard coal namanya ya, ini sudah hampir berubah menjadi batuan berubah menjadi batuan metamorf. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang evaporite ya. Batuan evaporite ini adalah endapan murni dari proses endapan kimiawi ya, pengendapan kimiawi ya. Jadi ini prosesnya bukan proses pengendapan yang normal, juga tidak ada unsur organismenya. Jadi ini adalah endapan kimiawi murni. Terjadi umumnya adalah kristalin ya, dari endapan-endapan air asin atau air laut ya, pada suatu area di mana di daerah tersebut penguapan lebih kuat daripada penambahan air di dalam suatu area tertutup di dalam tubuh air tersebut. Jadi penguapannya lebih tinggi daripada penambahan oleh air hujan maupun air permukaan yang lain. Nah, di air itu tersebut utamanya air brine atau air laut itu, mineral-mineral utamanya itu nanti yang akan menjadi garam-garam yang menjadi endapan evaporite itu, yang utamanya adalah
karbonat, misalnya kalsit, dolomit, magnesit, dan juga aragonit. Kemudian kelompok sulfat itu anhydrite dan juga gypsum. Kemudian ada kelompok klorid, ya terutama halit. Ini kelompok garamnya, NaCl-nya, kelompok sulfide, kemudian karnalit dan sebagainya. Dan ada kelompok-kelompok tambahan yang lain dari persenyawaan mineral-mineral unsur-unsur yang ada di atasnya. Nah, endapan evaporit ini sebenarnya bisa terjadi di lingkungan marin maupun non-marin ya. Nanti akan kita lihat di belakang. Nah, faktor utamanya yang menyebabkan endapan ini tentunya adalah adanya faktor penguapan yang terjadi karena iklim yang sangat kering atau iklim kering. Iklim kering atau yang kita sebut sebagai iklim arid ini biasanya kita jumpai di negara-negara subtropis yang sekarang ya, atau yang dulunya juga sebenarnya seperti itu, di mana suhu tahunannya itu rata-ratanya tinggi tetapi dan juga mestinya curah hujannya sangat rendah. Nah, sekarang yang paling gampang ya daerah-daerah Timur Tengah itulah, daerah-daerah di mana iklimnya iklim yang arid. Nah, evaporit biasanya terjadi di daerah sekitar pesisir, daerah coastal, daerah yang semi tertutup, penguapannya tinggi dan suplai sedimen airnya terutama itu sangat rendah ya. Contohnya yang paling mudah itu di lagun. Nah, di masa yang lampau ini terekam juga bahwa evaporit ini terjadi pada daerah laut terbuka terutama, tapi daerah-daerah yang epikontinental ya, dan juga walaupun di daerah samudra yang kecil yang sempit. Nah, ini sebagai ilustrasi bagaimana mineral-mineral yang terlarut di dalam air laut itu terendapkan itu karena proses evaporasi. Ya, yang pertama terendapkan itu CaCO3, kalsitnya itu akan terendap sebenarnya tanpa ada penguapan yang tinggi pun dia terendap, sebagaimana kita ketahui dia akan bisa menjadi endapan nanti berubah menjadi batu gamping ya selanjutnya CaCO3. Kalau 19% dari tubuh air itu sudah menguap, sudah mengalami evaporasi, maka kelompok-kelompok kalsium sulfat itu ya misalnya gypsum itu bisa terendap. Pada proses selanjutnya kalau 9 dari itu sudah berkurang, 9-10%-nya itu sudah menguap, maka akan akan terendapkan natrium klorid ya, garam, endapan halitnya itu terbentuk, garamnya itu akan terendapkan. Terus 4% berikutnya hilang, maka akan terjadi pengendapan dari unsur-unsur mineral-mineral yang lain ya. Jadi sulfide, karnalit dan sebagainya itu garam-garam dari kelompok natrium, klorida, magnesium itu akan terendapkan pada tahap-tahap yang terakhir. Nah, sebagai ilustrasi, kalau kita mempunyai kolom air laut itu 1000 meter, itu maka yang akan terbentuk itu sekitar 14-17 meter saja endapan evaporit. Jadi sangat kecil memang. Jadi 17 meter dari evaporit itu kelompok yang terbesar itu adalah halit, NaCl, terus kemudian ada gypsum, CaCO3, dan juga kelompok-kelompok garam potas ya, yang kecil tadi, kelompok yang terakhir itu sekitar 17%. Jadi nanti permasalahannya bagaimana suatu endapan itu bisa tebal, itu akan kita lihat di belakang. Ini contoh endapan gypsum yang kita jumpai di sekitar kita. Ini ada di daerah Rembang, Formasi Bulu ya. Ini endapan gypsumnya, ini yang kanan ini endapan gypsumnya, ini di antara endapan-endapan pasir Serpeh ini. Ya, ini beberapa struktur menunjukkan dia di daerah Pasang Surut. Ya, bagaimana endapan evaporit terjadi? Ini menurut Nichols ada 3 kemungkinan terjadinya endapan evaporit itu, yaitu di mana ada shallow water itu mengisi basin yang lebih dalam. Jadi secara periodik dia terisi kemudian terevaporasi, terevaporasi. Itu bisa seperti itu. Dia juga ini basinnya juga dangkal, ininya juga ada laut, terus kemudian airnya mengisi ke sini, tetapi di sini terjadi subsidence terus.
subsidence. Jadi berjalannya dengan itu air brine-nya terisi di sini sehingga terjadi penguapan sehingga bisa dihasilkan endapan yang cukup tebal. Atau yang ketiga itu adalah ada deep water dan deep basin setting. Ini evaporasi terjadi di tepian ini, kemudian dia setelah menjadi endapan evaporit terendapkan ke tempat yang lebih dalam dan seterusnya seperti itu. Jadi ada 3 kemungkinan terbentuknya endapan evaporit. Nah, ini beberapa contoh ilustrasi yang sekarang kira-kira bagaimana daerah-daerah yang tertutup ini dengan tingkat evaporasi yang tinggi ini menghasilkan endapan-endapan evaporit. Ini di Australia, ini di mana di Laut Kaspia. Ya. Baik, berikutnya yang kita bicarakan adalah sedimen vulkanik klastik. Menurut Schminke, endapan vulkan klastik itu adalah suatu endapan yang tersusun atas partikel-partikel batuan yang terbentuk dari fragmentasi perpecahan dari batuan vulkanik, di mana fragmentasinya itu berlangsung secara tidak berurutan. Ya. Kemudian berdasarkan pembentukan klastikannya dan juga proses pengendapannya, endapan vulkanik klastik ini bisa dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1 autoklastik, pyroklastik, vulkanik klastik, resedimented, sin-eruptive, dan sedimen vulkanogenik. Jadi sekali lagi, autoklastik, pyroklastik, vulkanik klastik yang terjadi bersamaan ketika terjadinya erupsi masih, dan juga endapan vulkanogenik. Nah, ini klasifikasi dari McPhee yang menjelaskan bagaimana endapan vulkanik itu. Kalau terjadi erupsi, ya baik secara efusif maupun eksplosif, maka kalau secara efusif akan menghasilkan lava, di mana lava itu nanti bisa juga terjadinya autoklastik, retakan-retakan yang itu kemudian menjadi autoklas. Jadi retakan-retakan karena proses autoklas di atas permukaan. Kalau yang di dalam itu akan menjadi intrusi. Kalau yang di permukaan bisa menjadi pecah-pecah batuannya menjadi autoklastik. Kemudian yang terjadi erupsi secara eksplosif itu nanti biasanya kita sebut sebagai pyroklastik. Itu nanti bisa terjadi karena aliran, terjadi karena surging atau traction, dan juga terjadi suspensi jatuhan. Ini ada yang welded dan non-welded. Yang non-welded biasanya akan lebih mudah untuk terfragmentasi tadi. Nah, batuan ini, endapan-endapan ini bisa mengalami resedimentasi. Setelah terjadi proses itu tersedimentasi lagi selama proses erupsi itu masih ada berbarengan dengan itu, sehingga terbentuklah apa yang kita sebut sebagai resedimented, pengendapan kembali volcanic deposit, vulkanik klasik deposit, tetapi sin-eruptif bersamaan dengan masih adanya proses eksplosif ini terjadi. Proses periode letusan itu masih terjadi, tetapi sudah terjadi resedimentasi. Nah, kalau batuan vulkanik itu sudah terhenti lama, terendapkan lama, kemudian mengalami pelapukan, kemudian transportasi dan sebagainya. Nah, transportasinya bisa juga melalui mass flow, traksi maupun suspensi, maka endapannya disebut sebagai batuan vulkanogenik. Ya, endapan vulkanogenik sedimentary deposit. Nah, ini contoh autoklastik, yaitu merupakan endapan primer vulkanik klastik yang terbentuk dari partikel-partikel autoklas yang dihasilkan oleh magma ataupun lava. Ya, ini contoh, ini lava bantal di Watu Adek, ini endapan di atasnya pecah-pecah retak-retak seperti ini. Ya, ini nanti kalau dilihat ini akan menjadi apa yang namanya autoklas, atau di sini ini disebut sebagai breksi autoklastik di wadah selintang. Ini kalau ini seolah-olah seperti breksi, tapi sebenarnya asal mulanya ini adalah lava tubuh yang satu. Kalau kita sayat, kita lihat nanti yang namanya matriks sama fragmennya itu akan mempunyai materi atau mineral-mineral penyusun yang sama. Jadi kesannya ada fragmen, ada matriks, tapi sebenarnya dia itu asal mulanya dari satu batuan yang sama. Endapan pyroklastik sekarang. Pyroklastik adalah sebenarnya vulkanik klasik primer yang tersusun oleh partikel-partikel pyroklas yang dihasilkan karena proses erupsi yang sifatnya eksplosif. Ya. Nah, ini pyroklastik istilah yang digunakan pada agregat dan sinkronan partikel yang terbentuk aktivitas vulkanik. Ya. Yang penting bahwa material vulkanik yang dieksplosifkan itu
bisa berupa mineral, bisa fragmen batuan atau juga material vitrik atau gelas ya. Ini ukurannya dan juga apa yang menjadi namanya ya. Kalau yang lebih besar daripada 64 mm disebut sebagai blok atau bom, 2 sampai 64 mm lapilli, ini yang disebut sebagai abu kasar dan ini disebut sebagai fine ash atau abu yang halus. Nah, sebagaimana kita ketahui piroklastik nanti akan ada 3 jenis berdasarkan jenisnya, yaitu piroklastik aliran, piroklastik jatuhan atau jatuhan dulu biasanya jatuhan, aliran atau dan yang ketiga adalah piroklastik surge. Ini yang piroklastik jatuhan prinsipnya secara eksplosif, kemudian material-materialnya jatuh, yang mulai dari yang besar maupun yang kecil. Nah, ya biasanya akan menghasilkan kolom seperti ini ya. Bentuk-bentuk seperti ini karakteristiknya ada banyak bersifat mantle bedding yang menyelimuti perlapisan apapun bentuknya, dia akan mengikuti pola morfologi awal, jadi seperti mantle begitu. Tumpukan endapannya biasanya berlapis baik seperti ini ya, sortasinya juga baik. Struktur dalamnya biasanya bisa masif atau gradasi normal. Jadi semakin ke atas semakin halus. Nah, semakin jauh dari pusat erupsi biasanya akan dihasilkan material-material yang semakin halus. Ya. Ini beberapa contoh yang sangat-sangat ideal. Nah, ini contoh yang kita dapatkan, misalnya ini yang namanya nanti aglomerat, yaitu adanya bom yang cukup banyak menjadi batuan, ini namanya aglomerat. Ini kita jumpai bom ya, bom sek namanya, ini sudah ada sedimen sebelumnya, kemudian terjadi batuan vulkanik yang dihasilkan oleh erupsi jatuh di pada endapan vulkanik sebelumnya, sehingga nampak meliuk ke bawah ini. Ini daerah sekitar Gunung Ciremai di daerah Situpato. Ini adalah lapilli fall yang kita lihat ya, karena proses jatuhan ya. Kadang-kadang kalau kita lihat internal ini kasar agak menghalus, kemudian kasar agak menghalus begitu. Jadi secara umum ya bisa masif, tapi juga kadang-kadang agak nampak sebagai normal grading. Kemudian yang aliran, sebagaimana kita ketahui, aliran ini endapan yang mentransport itu adalah sebenarnya aliran panas ya, aliran panasnya. Jadi seperti ini terbentuknya ada 3 macam. Bisa jadi karena kubah lava yang ada di sini itu gugur, seperti yang terjadi Merapi umumnya seperti itu. Ini menjadi piroklastik flow. Kemudian ada letusan kolom yang sangat besar kemudian langsung jatuh di sekitarnya, ini juga akan menjadi piroklastik flow. Atau juga letusan yang mengarah, ini juga akan menjadi piroklastik flow. Ciri-cirinya secara umum yang paling gampang itu sortasinya sangat jelek, strukturnya umumnya masif, perlapisannya juga kurang jelas karena masif ya. Ini beberapa contoh di tempat sekitar kita. Ini endapan tevranya Merapi ini di daerah Kali Adem, dan ini di tempat yang lain di sekitar Wadas Lintang. Anda lihat ini fragmen-fragmen besar mengambang seperti ini karena yang membawa itu adalah endapan aliran panas tadi. Ya, yang terakhir adalah piroklastik surge. Ini terbentuk karena erupsi phreatomagmatik yang ada kandungan airnya mestinya, dan phreatik ini ada fluidanya cukup tinggi. Dia sebagai ash cloud surge atau ground surge. Jadi seperti aliran traksi begitu ya. Dia bisa mengisi topografi yang lebih tinggi, tetapi biasanya topografi yang lebih rendah begini menjadi lebih tebal. Internal lapisannya itu bisa seperti endapan-endapan endapan-endapan yang struktur silangsiur atau masif dan sebagainya, seperti endapan-endapan klastik yang terjadi karena arus traksi. Nah, ini contohnya juga terjadi di sekitar Situpato di Gunung Ciremai ya. Kalau kita zooming seperti ini. Ini kalau kita lihat ini strukturnya seperti struktur fluvial ya atau traksi yang ada sekarang. Tapi ini materialnya 100% masih material vulkanik hasil primary eruption. Baik, yang berikutnya adalah volcanic plastik ya. Volcanic plastik ini sudah tidak piroklastik lagi, volcanic plastik, tapi terjadi bersamaan dengan proses
eruptif. Jadi maksudnya selama proses eruptif masih berjalan, tetapi endapan-endapan berikutnya itu yang sudah misalnya karena piroklastik jatuhan ataupun aliran ataupun surge itu kemudian tertransport ke tempat yang lebih rendah oleh media transport, misalnya air ataupun juga gerakan massanya sendiri. Jadi ini transportasi terjadi ketika proses erupsi itu juga masih berjalan di pusat erupsinya. Ya, ini karakteristiknya sedimentasinya secara tektonik tidak mengalami perubahan, mempunyai komposisi yang sama dan seragam dengan piroklastiknya. Kadang-kadang susah untuk dibedakan ini plastikannya yang tidak terlalu mengalami resedimentasi, sehingga endapan resedimentasi bersifat tetap, yaitu tidak terlaskan. Ini lapisan dasarnya cepat dan biasanya seperti aliran massa. Ini endapan piroklastik resedimentasi ini berasosiasi dengan endapan piroklastik primer pada kondisi yang sama. Jadi contohnya ya misalnya ini endapan lahar, ya di bagian hulunya sana masih terjadi piroklastik flow begitu. Bahkan kadang-kadang mungkin sampai sini, tapi kemudian ini sebagian sudah mengalami transport sedikit. Nah, ini endapan lahar pada saat sin eruptif. Ini juga demikian ya. Kadang-kadang kita sangat sulit nanti memisahkan pada beberapa tempat itu apakah itu endapan piroklastik flow ataukah itu endapan lahar. Ya. Yang terakhir adalah sedimen vulkanogenik. Ini prinsipnya adalah sedimen yang sudah terendapkan oleh proses vulkanisme, kemudian mengalami pelapukan dan tererosi ke tempat yang lain, menjadi endapan vulkanogenik, atau kita sebut kadang-kadang sebagai batu pasir vulkanik, begitu ya, batu pasir vulkanik atau ya konglomerat vulkanik atau apapun begitu ya. Nah, ini bisa terjadi di darat maupun di subareal dengan beberapa ciri yang ya seperti ini ya. Ada didominasi oleh traction current, kemudian ini yang di subaqueous itu terjadi mass flow ya, atau juga bisa terjadi karena turbidite. Turbidite bisa terjadi di subaqueous. Ini contoh endapan di fluvial, ini endapan fluvial di daerah Ungaran sana. Ini isinya sebagian besar adalah endapan vulkanik. Yang ini adalah endapan vulkanik genik di daerah Serai Utara, di daerah deep aqueous. Ya, saya pikir demikian untuk endapan dari endapan organik, endapan evaporit, dan juga endapan vulkanik plastik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.